Diskon setengah harga memang terdengar seperti janji surga bagi siapa saja yang suka berburu barang murah di internet. Begitu melihat label 50% off, otak kita langsung melompat ke hitungan cepat. Kalau biasanya saya bayar 100.000, sekarang hanya 50.000, pasti hemat. Namun, di balik kilau angka itu tersembunyi rangkaian taktik yang dirancang oleh toko online untuk menjerat konsumen dalam spiral belanja tak terkendali. Pada video kali ini, kita akan mengupas mengapa potongan setengah harga bisa berujung pada pengeluaran yang lebih besar, mengungkap 7 trik licik yang sering dipakai, dan memberikan langkah-langkah konkret agar kamu tetap bisa menikmati diskon tanpa terjebak perangkap tersembunyi. Visual line art yang mengalir terus akan menyorot tiap taktik, sehingga kamu dapat melihat pola yang sama muncul berulang kali di berbagai platform e-commerce. Kita mulai dengan menelusuri konteks masalah yang membuat banyak pembeli terperangkap. Pada dasarnya, manusia cenderung menanggapi stimulus diskon dengan rasa urgensi dan kepuasan emosional. Otak kita memproses penurunan harga sebagai hadiah, bukan sebagai sinyal untuk menilai kembali kebutuhan. Di dunia digital, rasa urgensi itu diperkuat oleh hitungan mundur, stok terbatas, dan notifikasi pop-up yang muncul setiap kali kamu meluncur di halaman produk. Kombinasi faktor psikologis ini menciptakan kondisi di mana keputusan pembelian menjadi lebih impulsif, mengabaikan perhitungan rasional tentang nilai sebenarnya. Akibatnya, alih-alih menghemat, kamu malah menambah keranjang dengan barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan atau yang harganya masih lebih tinggi daripada alternatif lain. Akar penyebab utama terletak pada 3 lapisan. Pertama, desain antarmuka yang menekankan deal of the day sehingga mata terfokus pada angka diskon, bukan pada total biaya. Kedua, strategi penetapan harga yang memanfaatkan harga asli, fiktif untuk membuat diskon tampak lebih besar. Ketiga, mekanisme bundling dan upselling yang muncul setelah kamu mengklik tombol beli. Ketiga lapisan ini saling memperkuat, menciptakan ilusi nilai yang menipu. Misalnya, sebuah toko menampilkan harga asli 100.000, padahal harga pasar sebenarnya hanya 80.000. Ketika mereka menurunkan harga menjadi 50.000, kamu merasa telah mendapatkan potongan 50.000. Padahal sebenarnya kamu hanya membayar 20.000 lebih murah dari harga pasar. Jika kamu tidak menyadari manipulasi ini, total belanjamu akan meleset jauh dari target anggaran. Untuk mengatasi jebakan ini, kita perlu sebuah kerangka kerja yang dapat menuntun proses berpikir dari identifikasi taktik hingga eksekusi langkah praktis. Kerangka yang saya rekomendasikan terdiri dari 4 fase: observasi, verifikasi, evaluasi, dan aksi terkendali. Pada fase observasi, kamu mencatat semua elemen visual yang menonjol, label diskon, timer hitung mundur, badge, stok terbatas, atau ikon gratis ongkir. Pada fase verifikasi, kamu menelusuri kembali harga historis produk, membandingkan dengan toko lain, dan memeriksa apakah ada biaya tersembunyi seperti biaya layanan atau pajak. Pada fase evaluasi, kamu menilai kebutuhan sebenarnya, menghitung total biaya termasuk potensi biaya tambahan, dan menimbang apakah barang tersebut memang masuk dalam prioritas belanja. Terakhir, pada fase aksi terkendali, kamu menetapkan batas maksimal keranjang, menolak tawaran upsell yang tidak relevan, dan menutup transaksi hanya jika semua kriteria terpenuhi. Dengan mengikuti alur ini, kamu tidak lagi terombang-ambing oleh sensasi diskon, melainkan beroperasi dengan logika yang terstruktur. Langkah pertama yang harus kamu lakukan saat menemukan diskon 50% adalah menahan diri sejenak, mengatur napas, dan menuliskan pertanyaan kunci di kepala. Apakah saya memang membutuhkan barang ini? Berapa harga pasar sebenarnya? Apakah ada biaya tambahan yang belum terlihat? Pada tahap ini, visual line art akan menampilkan sebuah jam pasir yang melambangkan penundaan keputusan, mengingatkan penonton untuk memberi diri ruang berpikir sebelum menekan Add to Cart. Selanjutnya, setelah menuliskan pertanyaan, kamu masuk ke verifikasi harga. Caranya, buka tab baru dan cari produk serupa di 3 marketplace lain, catat perbedaan harga, dan perhatikan apakah ada penawaran serupa dengan persentase diskon yang lebih rendah namun total biaya lebih murah. Di sini, kamu akan melihat contoh nyata, sebuah sepatu sneakers yang ditawarkan 50% off seharga 50.000, namun di toko lain dijual langsung dengan harga 45.000 tanpa diskon. Dengan membandingkan, kamu menyadari bahwa diskon sebenarnya menutupi harga yang tidak kompetitif. Setelah harga terverifikasi, langkah ketiga adalah menilai total biaya keseluruhan. Di banyak toko online, ada tambahan yang muncul setelah kamu menambahkan produk ke keranjang, biaya pengiriman yang naik drastis, asuransi pengiriman, atau paket perlindungan garansi yang otomatis tercentang. Visual line art akan menampilkan sebuah rantai yang menghubungkan harga produk ke biaya tambahan, menyorot bagaimana satu keputusan dapat memicu biaya lain. Disinilah kamu menghitung semua komponen, harga produk setelah diskon, ongkos kirim, pajak, dan biaya layanan.
Jika totalnya melebihi batas anggaran harian atau bulanan, maka keputusan untuk melanjutkan harus dipertimbangkan kembali. Misalnya, kamu menemukan tas kulit yang diskon 50% menjadi 300.000, namun ongkos kirimnya 20.000, dan ada biaya tambahan, premium packaging, 5.000. Totalnya menjadi 350.000, yang mungkin masih di atas harga pasar tas serupa tanpa diskon. Langkah keempat melibatkan penolakan terhadap taktik upselling yang muncul setelah kamu menambahkan barang ke keranjang. Seringkali, toko online menampilkan, Anda juga mungkin suka, atau tambahkan aksesoris dengan diskon tambahan 10%. Jika kamu tidak memeriksa kembali kebutuhan, kamu bisa dengan mudah menambah barang yang sebenarnya tidak diperlukan, hanya karena terlihat lebih murah. Di bagian ini, visual line art akan menggambarkan sebuah percabangan jalan, menandakan pilihan antara tetap pada rencana awal atau tergoda oleh penawaran tambahan. Untuk menghindari jebakan ini, pastikan setiap item tambahan melewati proses verifikasi harga yang sama, dan tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut memang melengkapi kebutuhan utama atau sekadar menambah beban pengeluaran. Langkah kelima adalah menetapkan batas maksimal nilai keranjang sebelum checkout. Batas ini sebaiknya didasarkan pada proporsi penghasilan atau alokasi bulanan yang kamu siapkan untuk belanja daring. Misalnya, kamu memutuskan tidak menghabiskan lebih dari 200.000 per transaksi diskon. Jika total belanja setelah menghitung semua komponen melebihi batas tersebut, kamu harus meninjau kembali setiap item, menghapus yang tidak esensial, atau menunda pembelian hingga ada promo lain yang lebih menguntungkan. Visual line art akan menampilkan sebuah meteran yang bergerak naik, memberi sinyal kapan kamu mendekati batas yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, kamu mengubah proses belanja menjadi aktivitas yang terkontrol, bukan sekadar reaksi impulsif terhadap label diskon. Langkah keenam menekankan pentingnya mencatat semua transaksi diskon dalam catatan pribadi atau aplikasi keuangan. Dengan mencatat, kamu dapat melihat pola pengeluaran, mengidentifikasi apakah diskon memang menghasilkan penghematan atau justru menambah beban. Disinilah kamu dapat melakukan evaluasi jangka panjang. Apakah selama 3 bulan terakhir total belanja dengan diskon lebih tinggi daripada belanja tanpa diskon? Jika jawabannya ya, berarti taktik yang kamu gunakan belum optimal, dan kamu perlu menyesuaikan strategi, misalnya dengan menurunkan ambang batas atau meningkatkan frekuensi perbandingan harga. Visual line art akan menampilkan grafik naik turun yang melambangkan tren pengeluaran, membantu penonton memvisualisasikan data pribadi mereka. Langkah ketujuh, dan mungkin yang paling krusial, adalah mengasah intuisi kritis terhadap penawaran diskon besar. Setiap kali kamu menemukan label 50% off, tanyakan pada diri sendiri, apakah toko ini memang mengurangi margin, ataukah mereka menaikkan harga dasar dulu untuk kemudian menurunkannya? Jika jawabannya cenderung yang kedua, maka kamu berada di zona bahaya. Untuk menguji hal ini, coba periksa riwayat harga produk di situs pelacak harga atau gunakan ekstensi browser yang menampilkan grafik perubahan harga. Jika kamu melihat lonjakan harga drastis sebelum diskon, maka diskon tersebut hanyalah penutup dari kenaikan harga sebelumnya. Visual line art akan menampilkan sebuah kaca pembesar yang menyorot riwayat harga, menegaskan pentingnya melihat ke belakang sebelum melangkah maju. Setelah memahami ketujuh taktik tersebut, mari kita rangkum langkah-langkah praktis yang dapat kamu terapkan segera. Pertama, ketika melihat diskon, berhentilah sejenak dan catat kebutuhan serta pertanyaan verifikasi. Kedua, lakukan perbandingan harga di beberapa toko untuk memastikan bahwa diskon memang memberikan nilai lebih. Ketiga, hitung total biaya termasuk semua tambahan yang muncul setelah menambah barang ke keranjang. Keempat, tolak tawaran upsell yang tidak relevan dengan proses verifikasi yang sama. Kelima, tetapkan batas nilai keranjang dan patuhi batas tersebut. Keenam, catat semua transaksi diskon dalam catatan keuangan pribadi untuk evaluasi jangka panjang. Ketujuh, gunakan alat atau situs pelacak harga untuk memeriksa riwayat harga sebelum memutuskan membeli. Dengan mengikuti rangkaian tindakan ini, kamu tidak hanya menghindari jebakan diskon palsu, tetapi juga membangun kebiasaan belanja yang lebih cerdas dan terukur. Namun, tidak ada strategi yang sempurna tanpa risiko. Salah satu risiko umum adalah kelelahan mental akibat terlalu banyak memeriksa harga dan menghitung biaya, yang pada akhirnya dapat membuat proses belanja terasa membosankan dan mengurangi kepuasan. Untuk mengurangi risiko ini, alokasikan waktu khusus untuk riset, misalnya 1 jam pada akhir pekan, dan hindari memeriksa setiap penawaran secara real-time. Risiko lain adalah ketergantungan pada alat pelacak harga yang mungkin tidak selalu akurat atau tidak mencakup semua marketplace. Solusinya, gunakan lebih dari satu sumber data, atau kombinasikan dengan pengetahuan pribadi tentang harga pasar. Terakhir, ada kemungkinan kamu melewatkan penawaran sebenarnya karena terlalu skeptis, sehingga kehilangan kesempatan hemat yang sah. Untuk menyeimbangkan,
Tetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi, misalnya diskon minimal 30% dengan harga pasar yang terverifikasi, sehingga kamu tetap terbuka pada peluang yang memang menguntungkan. Untuk mengukur efektivitas pendekatan ini, kamu dapat melakukan evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, bandingkan total pengeluaran bulanan sebelum dan sesudah menerapkan langkah-langkah tersebut, perhatikan selisihnya. Jika pengeluaran menurun atau setidaknya tidak meningkat meski ada banyak promosi, maka strategi berhasil. Secara kualitatif, perhatikan perasaan setelah berbelanja. Apakah kamu merasa puas karena benar-benar mendapatkan nilai, atau masih ada rasa bersalah karena membeli barang yang tidak diperlukan? Catat juga frekuensi kamu menolak tawaran upsell. Semakin tinggi angka penolakan, menandakan kontrol diri yang lebih kuat. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan setiap 3 bulan, sehingga kamu dapat menyesuaikan batas anggaran atau memperbaiki proses verifikasi bila diperlukan. Akhirnya, mari kita simpulkan apa yang telah kita gali bersama. Diskon 50% memang menggoda, namun di balik angka itu tersembunyi taktik yang dapat mengalihkan fokus dari nilai sejati ke sensasi hemat semu. Dengan memahami 3 lapisan akar penyebab, desain antarmuka, harga fiktif, dan bundling, kamu dapat menembus ilusi tersebut. Kerangka observasi, verifikasi, evaluasi, dan aksi terkendali memberikan peta jalan yang jelas, sementara 7 langkah praktis menuntun kamu dari penilaian awal hingga pencatatan hasil akhir. Risiko yang muncul dapat diminimalisir dengan manajemen waktu, diversifikasi sumber data, dan penetapan kriteria minimal. Evaluasi rutin memastikan strategi tetap relevan dan efektif. Sekarang giliran kamu. Coba terapkan 1 atau 2 langkah yang paling terasa mudah, misalnya menahan napas sejenak sebelum menekan beli dan memeriksa harga pasar di toko lain. Rasakan perbedaannya pada keputusan belanja berikutnya. Jika kamu menemukan bahwa total pengeluaran berkurang atau setidaknya lebih terkontrol, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan taktik mana yang paling membantu, atau tantangan apa yang masih kamu hadapi. Diskusi kita di sini dapat menjadi sumber belajar bagi banyak orang yang juga ingin belanja cerdas. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini membantu, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya tentang cara mengoptimalkan keuangan pribadi di era digital. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berbelanja dengan mata yang lebih tajam. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.